Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. InsyaAllah untuk pembahasan kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama terkait dengan hukum dari MLM. Yang kedua membahas tentang marketplace. Yang ketiga membahas tentang skema Ponzi. Pertama, MLM. Berbicara tentang MLM pasti berbicara terkait dengan marketing, karena MLM sendiri berakronim dari multi level marketing. MLM sendiri menjadi tren yang modern dalam bidang pemasaran di era globalisasi ini. Artinya MLM ini merupakan pemasaran yang berdasar kepada distribusi jaringan secara permanen, yang menjadikan memposisikan pelanggan perusahaan tidak hanya sebatas pelanggan, tetapi juga menjadi seorang agen. Jadi di sana ada dua transaksi. Yang pertama transaksi keagenan, yang kedua transaksi jual beli produk. Hakikatnya dalam muamalah memang hukumnya adalah mubah. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang memang mengharamkan dari muamalah itu. Memang tidak ada dalil yang mengharamkan dari MLM ini dalam teks Al-Quran ataupun Al-Hadis. Namun kita lihat bagaimana praktek terkait dengan multi level marketing ini. Jadi artinya tidak semua MLM itu diharamkan. MLM diharamkan apabila di dalamnya ada ketidakridhoan di antara salah satu pihak. Terlihat dari apabila seorang menjadi anggota, member dari perusahaan itu, dia dipaksa untuk membeli produk, padahal dia tidak memerlukan produk itu. Entahlah apakah member itu mau menjual kembali produknya atau member itu mau menyimpannya. Tapi yang pasti member harus membeli produk itu setiap bulannya misalkan. Nah, itu merupakan syarat jual beli yang tidak terpenuhi, yaitu antarodin, mesti ridho satu sama lainnya. Jadi tidak boleh ada pemaksaan. Adapun syarat yang selanjutnya, MLM diperbolehkan apabila di dalamnya tidak terdapat sifat-sifat gharar, ketidakjelasan dalam transaksi. Nah, jadi harus jelas objek akad dari transaksi MLM itu apa. Apabila yang menjadi objek akad dari transaksi MLM ini adalah perekrutan member, maka ini tidak jelas. Sebab seseorang tidak tahu apakah ketika dia menjadi anggota bisa merekrut anggota yang lain ataukah tidak. Bahkan lebih mengiming-imingi, perusahaan MLM lebih mengiming-imingi kepada diberikannya komisi secara bertahap apabila membernya dia bisa mendatangkan member yang baru. Ini tidak jelas. Beda halnya apabila MLM transaksinya yang menjadi objek akadnya adalah barang, produk yang diperjualbelikan, maka itu tidak mengapa. Di samping dia menjual barang, tetapi juga dia merekrut agen. Cuman tadi yang jadi penekanannya adalah penjualan produk. Karena jika kedua hal tadi tidak terpenuhi, saling ridho dan adanya kejelasan, tidak boleh gharar, ya. Jika terpenuhi, maka MLM itu menjadi halal, tidak mengapa. Namun salah satu saja tidak terpenuhi, maka MLM ini berubah menjadi hukumnya haram, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam bertransaksi. Bahkan cenderung lebih kepada money game ketika tujuan transaksi dari MLM ini adalah keagenan. Kenapa? Karena nanti member yang baru ketika dia
mendaftar menjadi member, tujuannya itu agar mendapatkan komisi setelah dia mendatangkan member yang lain. Ini terlihat money game-nya, karena member yang baru ini dia mendapatkan komisi dari uang hasil pendaftaran member yang baru. Dan begitu seterusnya, sehingga yang menjadi penekanan komisinya ini agen bukan karena dia hasil usaha menjual produk, tapi dia mendapatkan komisi dari hasil usaha dia menghasilkan uang dari pendaftaran member yang baru. Nah, itu terkait dengan MLM. Dilihat dari mana objek akad dari MLM itu, sehingga kita bisa jelas tahu tentang titik kehalalan dari MLM tersebut. Selanjutnya berbicara tentang marketplace. Dunia internet ini sudah mewabah ke penjuru dunia, tidak hanya di perkotaan tapi juga di desa, di mana seseorang dapat mudah mengakses berita, informasi, bahkan bisa lebih mudah untuk bertransaksi. Ini menggunakan layanan internet. Ya, adapun marketplace ini merupakan sebuah model bisnis yang mana platform ataupun aplikasi dia bisa membantu mempromosikan barang. Tapi tidak hanya mempromosikan barang, aplikasi tersebut dia juga bisa memfasilitasi antara agen dan juga konsumen di dalam marketplace tersebut. Jika kita ibaratkan, marketplace ini sama dengan sebuah mall, di mana di dalam mall itu banyak outlet-outlet. Ketika konsumen bertransaksi dengan salah satu outlet, maka pembayarnya nanti di kasir yang sama. Begitupun dengan marketplace ini, antara agen dan juga konsumen dia bertransaksi, kemudian setelah itu dia konsumen sudah deal, konsumen dia membayarkan uangnya di kasir, atau di dalam istilah marketplace disebut dengan rekening bersama. Nah, itu terkait dengan marketplace. Bedanya dengan mall tadi, untuk marketplace ini adalah antara agen dengan konsumen dia belum pernah bertemu dan tidak kenal satu sama lain. Jadi tidak dalam satu majelis. Dan perbedaan yang kedua antara mall dengan marketplace adalah produk yang dijual belikan itu tidak ada ketika dalam transaksi. Jadi apakah boleh ataukah tidak jual beli online di marketplace ini? Jika kita melihat tentang transaksi seperti ini, sama dengan transaksi bay'us salaf, atau istilah lain bay'us salam, di mana antara dua pihak penjual dan pembeli dia bertransaksi, namun objek akadnya belum ada. Itu diperbolehkan dalam agama kita, sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, man aslafa fi tamrin fal yuslib fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Apabila mau jual beli salaf, objek akadnya adalah kurma, maka mesti jelas, dijelaskan terlebih dahulu takarannya, dijelaskan timbangannya, dan dibatasi sampai waktu kapan. Nah, jika kita kembali kepada pembahasan marketplace, jual beli online di mana objek akadnya tidak ada ketika transaksi, itu diperbolehkan apabila agen dia menjelaskan secara detail speknya ataupun produk yang dia jual. Bisa saja bentuknya dalam bentuk foto, kemudian dia jelaskan spek apa saja di dalam produk yang akan dia jual. Lalu kemudian setelah itu ada batasan waktu kapan akan dikirimkan produk tersebut. Nah, itu diperbolehkan hal seperti itu.
Namun nanti ada istilah disebut dengan khiyar majlis. Khiyar majlis adalah suatu masa di mana antara penjual dan pembeli diberikan hak untuk memilih melanjutkan transaksinya ataukah tidak, deal or no deal. Nah, apabila jual beli biasa di mana penjual dan pembeli dalam satu majelis dan produknya ada, maka berakhirnya masa khiyar itu ketika berpisah dari majelis itu. Namun ini karena produknya belum ada, maka masa untuk meneruskan ataukah tidak dalam transaksi itu dilanjutkan sampai produk itu sudah sampai ke tangan si pembeli. Ketika ada aib, maka masih punya hak pembeli untuk mengembalikan barang atau meretur barang tersebut. Namun pun diperbolehkan jual beli online apabila si pembeli dia membayarkan uang secara cash terlebih dahulu kepada si penjual, meskipun nanti penjual memberikan barang di lain hari. Sebab para ulama kontemporer menyepakati bahwa apabila akad hutang dengan hutang itu tidak diperbolehkan, akan menimbulkan sebuah kemafsadatan. Jadi jangan sampai si penjual menghutang barangnya, dan si pembeli dia menghutang uangnya, itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah ketika si pembeli dia membayar cash pada waktu itu kepada si penjual uangnya, kemudian si penjual dia memberikan barang di kemudian hari. Itu terkait dengan marketplace. Selanjutnya terkait dengan skema Ponzi. Dulu kalau tidak salah 2 tahun ke belakang kita diramaikan dengan istilah skema Ponzi dengan kasus pelayanan umroh yang ternyata mandek karena tidak bisa memberangkatkan ribuan jemaahnya, dan ternyata itu memakai sistem skema Ponzi. Skema Ponzi ini diambil istilahnya dari seorang yang memang melakukan sistem seperti ini di awalnya, yaitu yang bernama Carlo Ponzi pada tahun 1919. Dia imigran asal Italia. Dia membuka perusahaan yang disebut dengan perusahaan Security Exchange Company, di mana dia membuka investasi, mengundang para investor untuk menginvestasikan uangnya yang nantinya akan dikembalikan 50% kelebihannya di 90 hari kemudian. Nah, ini berjalan dengan baik pada awalnya. Bahkan dia bisa menghimpun sampai uang $1 juta dalam 1 minggu dengan penawaran yang begitu menarik bagi para investor. Misalkan ketika seseorang menginvestasikan $1 juta, maka dalam jangka waktu 90 hari dia akan mendapatkan uang 1 juta setengah, kelebihan setengah dari uang pokok. Itu sangat tertarik, padahal pada waktu itu bunga bank saja tidak sampai kepada 4-5%. Dia berani untuk membuka keuntungan sampai 50%. Padahal ternyata usut punya usut, dia tambal sulam dalam memberikan keuntungan investasi kepada orang lain. Artinya misalkan ketika seseorang menginvestasikan 1 juta dalam jangka waktu 90 hari, uang mengendap, datang lagi investor baru dengan memberikan 1 juta, maka ketika setelah 90 hari bagi investor pertama dia mendapatkan 1,5 juta, di mana yang setengah juta ini diambil dari investor yang baru. Jadi artinya dia tidak menggolangkan uangnya ke perusahaan untuk usaha, tetapi keuntungan yang dia dapatkan diambil dari uang investor yang baru. Nah, jadi tambal sulam seperti itu. Yang pada akhirnya usaha dia pun menjadi mandek karena ternyata yang seharusnya dia membayarkan uang $15 juta untuk para investor-investornya,
uang yang dia punya hanya 1,6 juta dolar. Nah itu skema Ponzi. Jadi artinya skema Ponzi di mana perusahaan menawarkan keuntungan yang besar. Nah, kemudian keuntungan itu didapatkan bukan karena penjualan produk ataupun digolongkan dalam usaha, tetapi keuntungan didapatkan dari pendaftaran member baru atau investor yang baru. Biasanya dalam skema Ponzi ini perusahaan pasti menawarkan keuntungan yang begitu besar, padahal bisnisnya skala kecil. Contoh umroh misalkan, yang seharusnya minimal dari pembiayaan umroh itu 20 juta, tapi dia berani untuk menawarkan 15 juta bagi jamaah. Dia bisa saja seperti itu dengan cara menunggu jamaah yang kedua membayarkan uang sebesar 15 juta, yang pada akhirnya jamaah yang pertama dia bisa berangkat umroh, yang hakikatnya biaya umroh 20 juta, 5 juta lagi didapatkan dari pembayaran jamaah yang kedua, dan terus seperti itu. Nanti jamaah yang kedua pun nanti akan ditambal sulam, 15 juta ini menjadi 20 juta dari 5 juta uang yang dibayarkan oleh jamaah selanjutnya. Jadi itu mengenai skema Ponzi diharamkan karena begitu kentara spekulasinya, sama dengan money game, karena yang menjadi objek transaksi di sini bukan usaha ternyata, tetapi lebih kepada permainan uang, keuntungan didapatkan dari uang yang dihasilkan dari orang lain. Walafu minkum, itu 3 pembahasan terkait dengan MLM, kemudian marketplace dan juga skema Ponzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.